Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa, selamat datang pada pembelajaran minggu kelima mata kuliah perbankan. Pertemuan kita pada minggu ini mengangkat topik mengenai tentang kegiatan pengalokasian dana. Ananda mahasiswa, pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai tentang kegiatan bank, diantaranya adalah kegiatan menghimpun dana sebagai sumber dana bank. Kegiatan lainnya dari bank adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Hal inilah yang disebut dengan alokasi dana. Pengalokasian dana dapat dilakukan dalam bentuk pinjaman atau yang kita kenal dengan nama kredit. Mahasiswa, berbicara mengenai kredit, tahukah Ananda untuk masuk dalam pencairan dana kredit, pihak bank tentunya melakukan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, dan faktor lainnya. Pemberian kredit tanpa analisis tentunya akan membahayakan bank. Bisa jadi nasabah memberikan data fiktif sehingga kredit yang sebenarnya bermasalah menjadi layak, yang mana tentu kedepannya berdampak juga terhadap penagihan. Hal inilah yang dikenal dengan kredit macet. Tentunya hal ini juga bukan menjadi satu-satunya pertimbangan. Ada hal lainnya yang bagi analisis perbankan menjadi perhitungan, diantaranya adalah seperti bencana alam atau permasalahan dalam pengelolaan usaha yang dibiayai akibat dampak lain seperti krisis ekonomi dan lainnya. Nah, mahasiswa, berbicara mengenai kredit tentu ada perhitungan suku bunga atau kita kenal sebagai bagi hasil. Tentang suku bunga kredit, secara teori, tingkat suku bunga pinjaman merupakan gabungan dari jumlah cost of fund ditambah biaya intermediasi dan biaya risiko macet. Secara teori, suku bunga kredit secara makro merupakan pengertian dasar dari teori tingkat suku bunga, yaitu harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan teori suku bunga kredit secara mikro dalam industri perbankan sangat kompetitif. Penentuan tingkat bunga kredit menjadi suatu alat persaingan yang sangat strategis. Bank-bank yang mampu mengendalikan pokok dalam menentukan tingkat bunga kredit, lending rate, akan mampu menentukan bunga kredit yang lebih rendah dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Mahasiswa, tahukah Anda faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit perbankan? Di antaranya adalah dana pihak ketiga, DPK, dana-dana yang dihimpun dari masyarakat. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Bisa mencapai 80-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank. Berikutnya adalah return on asset, ROE. Laba adalah pendapatan bersih atau kinerja hasil pasti yang menunjukkan efek bersih kebijakan dari kegiatan bank dalam satu tahun anggaran. Tujuan utama perbankan tentu saja berorientasi pada laba. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba keseluruhan. Semakin besar nilai ROE satu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan aset.
Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka standar ROE yang baik adalah sebesar 1,5%. Berikutnya adalah Capital Adequacy Ratio, CAR. Modal adalah salah satu faktor kunci yang harus dipertimbangkan dalam menilai keamanan dan kesehatan sebuah bank. Modal menyerap potensi kerugian dan dapat menyediakan dasar untuk menjaga kepercayaan nasabah pada bank. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI 2001, besarnya CAR perbankan untuk saat ini adalah minimal 8%. Berikutnya adalah Non-Performing Loan, NPL, yang merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengcover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. Ketentuan Bank Indonesia ialah bahwa bank harus menjaga NPL-nya di bawah 5%. Hal ini sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia. Terakhir adalah Sertifikat Bank Indonesia, SBI. Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Mahasiswa, sekian dulu pembelajaran kita pada minggu ini. Sampai jumpa pada minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.